Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung bersama kami. Alhamdulillah pagi ini kita kembali sama-sama berada di room event yang dalam rangka memeriahkan Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei. IGI Wilayah Sulawesi Selatan mengadakan Vikon serentak di 24 kabupaten kota dengan berbagai materi pelatihan yang diadakan dalam 2 sesi, 12 kabupaten kota di sesi pagi dan 12 kabupaten di sesi siang. Pagi ini kita akan mengikuti pemaparan materi dengan judul Microsoft Kaisala yang akan dipaparkan oleh narasumber kita Bapak Muhammad Abdul Rashid. Namun sebelumnya, mari kita sama-sama membuka kegiatan ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sebelum masuk ke pemaparan materi, marilah sama-sama kita mengikuti sambutan Ketua IGI Pusat yang kita tayang melalui video, karena keterbatasan hari ini kita benar-benar serentak kegiatannya dilaksanakan sehingga tidak memungkinkan beliau untuk bisa berada di 12 room sekaligus. Makanya beliau membuat video untuk kita tayangkan dan kita simak bersama. Oke, Bapak Ibu, mari sama-sama kita menyimak pemaparan dari Ketua Ikatan Guru Indonesia, Bapak Muhammad Ramli Rahim. Ada suara. Suaranya ya? Full. Full. Tidak ada suaranya, Bu. Ya, ini di saya ada, ini full. Suaranya enggak kedengaran ya? Tidak ada sama sekali, Bu, kedengaran. Tapi monitornya ada. Monitor, ada gambar, tidak ada suara. Iya, ini yang tadi malam dibincangkan sih sebenarnya. Salahnya di mana ya? Iya, ini sudah full. Device-nya full, ini juga full. Enggak sama sekali ya?
Ada suaranya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu, mohon maaf ya. Tadi saya sudah berusaha untuk standingnya semua, tapi entah apa yang membuatnya tidak kedengaran suaranya. Oke, nanti kita ada rekaman, insya Allah nanti tetap kita akan bagikan kembali ke teman-teman hasil rekamannya. Selanjutnya, ini masih ada juga tapi rekaman nanti kami akan kemas sedemikian rupa untuk sambutan Ketua IGI wilayah, karena takutnya juga seperti tadi tidak kedengaran suaranya. Biar waktu kita lebih efisien, kita langsung saja ke Ketua IGI Kabupaten Bone. Kami persilahkan Ibu Agus Nawatisam untuk memberikan pengarahannya ke depan. Tidak usah panjang-panjang ya. Kepada Ibu Agus dipersilahkan. Ya, Bu Arfi. Terima banyak Bu Arfi selaku host. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati dan yang kami banggakan, Bapak Ibu Kepala UPT, tingkat SD, SMP, SMA, SMK yang sempat hadir di dalam ruang meeting ini. Yang kami hormati dan yang kami muliakan, Bapak narasumber yang hebat dari Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Sunjai, dan yang kami hormati, yang kami cintai dan yang kami sayangi, Ibu host kita yang cantik dan hebat dari Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Goa. Dan yang kami hormati dan yang kami cintai dan yang kami sayangi, para pengurus dan anggota Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Bone, dan serta guru-guru hebat Indonesia yang kami hormati dan kami cintai pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama adalah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat nikmat kesehatan, nikmat rezeki dan nikmat iman yang telah diberikan Allah kepada kita sehingga Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Bone bisa mendapatkan keberkahan, bisa melakukan kegiatan pelatihan sikon serentak di 24 kabupaten kota dalam rangka memperingati Hardiknas 2 Mei 2020. Tak lupa pula kita kirimkan salawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang telah memberikan cahaya terang menderang dari alam kegelapan ke alam terang menderang. Tentu kita menyadari dan merasakan sendiri bahwa situasi sulit yang kita hadapi dalam pandemi COVID-19 ini memberikan dampak yang begitu besar terhadap aktivitas kita tentunya. Namun bagi Ikatan Guru Indonesia, khususnya Kabupaten Bone serta beberapa ikatan guru di daerah lainnya ingin memberikan sesuatu yang lebih baik, yaitu berupaya semaksimal mungkin menjadikan guru-guru hebat Indonesia terutama di Sulawesi Selatan dan juga guru-guru yang ada di Kabupaten Bone terutama menjadikan
mampu menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh dengan cara dan juga metode yang lebih baik. Terutama nantinya pada saat kita telah melakukan pelatihan seperti ini akan lebih kreatif dan lebih bisa meningkatkan kompetensi diri insya Allah. Nah, kami pun ingin juga menyampaikan bahwa pelatihan Pikon seperti ini bukan pada hari ini saja yang dilakukan oleh Ikatan Guru Indonesia, tetapi sudah jauh-jauh hari sebelumnya Ikatan Guru Indonesia telah melaksanakan Pikon yang dilaksanakan mungkin yang dilakukan oleh Ikatan Guru Indonesia terutama pada Sadar dan juga SSLJ yang dipandu oleh Ibu Bu Arfiani Babai selaku ketua. Kami berharap tentunya dengan melakukan kegiatan pelatihan tahun ini guru-guru terutama guru-guru yang ada di Kabupaten Bone mampu meningkatkan kompetensinya dan tentunya jalinan silaturahim senantiasa terjalin dengan baik antara siswa dan guru dengan melakukan pembelajaran jarak jauh atau PDR. Nah, kami pun ingin memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia, Bapak Muhammad Ramli, bersama jajarannya, kemudian Bapak Ketua Ibu Wilayah Sulawesi Selatan bersama jajarannya, dan juga para pengurus dan juga anggota Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Bone yang telah berpartisipasi, yang telah memberikan perhatian dan kerjasamanya sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan baik meskipun beberapa kendala kita hadapi bersama. Nah, tentunya kegiatan kami pun sangat bersyukur bahwa IGI tentunya memberikan sebuah tempat atau wadah untuk bisa meningkatkan kompetensi-kompetensi guru yang ada di Indonesia terutama di Sulawesi Selatan dan juga terkhusus untuk di Kabupaten Bone. Semoga ini akan bisa menjadikan guru-guru kita menjadi lebih baik, lebih hebat, lebih cerdas, lebih kreatif di masa kini dan di masa yang akan datang insya Allah. Nah, kami menyadari bahwa kegiatan ini jauh dari kesempurnaan. Bila mana nantinya terdapat banyak kehilafan, kekurangan, dan kesalahan di saat mulai acara dan kegiatan berakhir, kami mohon dimaafkan. Selamat atas pelaksanaan kegiatan pelatihan serentak di 24 kabupaten ini. Semoga apa yang kita lakukan mendapatkan pahala dan tentunya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala insyaallah amin. Demikian wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bapak Ibu peserta Fikon, itulah tadi pengarahan dari Ketua IKI Kabupaten Bone. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke penjelasan teknik, maaf Ibu Agus, apa di attendance ini ada dari Dinas Pendidikan yang bagus. Ya, ada yang dari Dinas Pendidikan dari cabang dinas yang hadir? Tidak ada kayak. Oh, Cuma iya. tadi ada kepala PT, ada ya. Oh iya, oke. Alhamdulillah ada. Oke, untuk selanjutnya Bapak Ibu kita presentasi materi dari presenter. Namun sebelumnya saya jelaskan sedikit dulu teknis untuk pelatihan dan Fikon ini ya. Jadi hari ini kita nanti akan mendengarkan pemaparan materi, kemudian dilanjut dengan tanya jawab ya. Sebelum ditutup, jadi mungkin pemaparan materi kurang lebih sekitar 20-30 menit dari presenter. Kemudian setelah itu nanti kita lanjut dengan tanya jawab. Bapak Ibu, pada sesi tanya jawab nanti saya lihat sudah banyak yang mengajukan tangan, yang resennya. Mohon untuk dimatikan dulu resennya supaya sebentar saya nggak kebingungan memilih yang mana yang duluan resen.
ya yang mengklik tanda tangan yang ada di situ, mohon untuk dimatikan dulu ya. Sebentar pada sesi tanya jawab, silakan satu Bapak Ibu untuk mengajukan tangannya. Atau bisa juga menuliskan pertanyaannya melalui room chat. Ya, Ibu Agus dengan Pak Hairil mohon untuk dipantau ya room chatnya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan materi dari Pak Abdul Rasid. Namun sebelumnya saya perkenalkan dulu presenter kita pada pagi hari ini adalah Bapak Muhammad Rasid. Beliau kesehariannya adalah guru SMP Negeri 4 Sinjai. Ya, ya. Mapel yang diampuh itu adalah TIK. Adalah pengurus IGI Kabupaten Sinjai. Luar biasa. Beliau adalah seorang Microsoft Innovative Educator Expert, ya, MEAE Expert. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya kita dengar bersama pemaparan yang akan disampaikan oleh presenter kita, Bapak Muhammad Rasid. Silakan Pak Rasid, dipersilahkan. Terima kasih. Yang saya hormati Ibu Ketua IGI Kabupaten Bone, dan yang saya banggakan Ibu host yang dari Kabupaten Goa SMP 4 juga, sungguh minasa, dan Bapak Ibu guru hebat yang hadir di room ini. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan ini ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang maka tak gendong. Iya. Oke. Perkenalkan, walaupun sudah diperkenalkan dahulu tadi, nama saya itu adalah Muhammad Rasid, asal sekolah SMP Negeri 4 Sinjai, atau yang dikenal lebih nama sekolah lamanya itu adalah SMP Negeri Tondong. Ya, jadi saya alamatnya ada di Tondong, Kabupaten Sinjai. Mapel saya yang ampuh itu adalah guru teknologi informasi dan komunikasi. Saya juga termasuk pengurus IGI Kabupaten Sinjai dan seorang didaulat dari Microsoft untuk menjadi seorang MIE. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kita belajar bersama bagaimana memanfaatkan Microsoft Kaizala itu sendiri di dalam masa pembelajaran daring, khususnya di era pandemi COVID-19, yang mengharuskan kita sebagai guru harus membimbing siswa-siswa kita dari rumah. Nah, tidak perlu berpanjang waktu, saya coba screen layar. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Ya, kelihatan. Sudah kelihatan, Ibu? Sudah. Oh ya. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini mungkin sudah ada yang melaksanakan dari Bapak Ibu itu sendiri, sudah ada yang melaksanakan Kaizala sebelumnya dalam pembelajaran, tapi tidak apa-apa, kita belajar bersama. Pada kesempatan ini Microsoft Kaizala itu sendiri adalah sebuah chatroom besutan dari Microsoft yang mempunyai fitur yang bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran daring. Jadi berbeda apabila Bapak Ibu ingin melakukan sebuah penilaian, maka tentunya aplikasi yang berbeda yang kita gunakan. Tapi yang sekarang kita adalah bagaimana menjadi media pembelajaran kepada siswa kita sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan siswa-siswa kita. Nah, di Microsoft Kaizala itu ada beberapa fitur, ya. Kalau biasanya Bapak Ibu guru menggunakan, mohon maaf, WhatsApp sebagai sarana untuk pembelajaran daring. Kalau di Microsoft Kaizala ada beberapa fitur
yang tidak terdapat di WhatsApp itu sendiri. Begitupun sebaliknya. Jadi masing-masing aplikasi mempunyai kelebihan dan kekurangan. Nah, di portal Office 365, Microsoft Kaizala itu sendiri ada di dalamnya. Jadi yang memiliki akun Office 365 baik itu domain IG, guru inovatif maupun deploy atau tenan dari sekolah Bapak Ibu sendiri. Kalau Bapak Ibu sudah deploy akun sekolah Office 365, itu bisa menikmati fitur-fitur yang ini yang saya tampilkan di layar. Jadi kalau Bapak Ibu sudah deploy dengan menggunakan tenan atau website Bapak Ibu yang ada di Kabupaten Bone dan sekitarnya, itu bisa menikmati fitur ini. Jadi domain sekolahnya bisa menggunakan Office 365. Nah, Kaizala itu ada di Office 365 itu sendiri. Jadi kita bisa ada dua yang bisa kita gunakan untuk login di aplikasi itu, baik menggunakan nomor handphone ataupun menggunakan akun Office 365. Nah, bagaimana caranya untuk download aplikasi Kaizala? Karena Kaizala ini berbasis kalau tidak menggunakan akun, dia akan berbasis mobile. Ya. Kalau kita tidak menggunakan portal akun Office 365, dia akan berbasis Android. Nah, di Android sendiri, itu kita bisa search caranya download, itu kita bisa search di aplikasi Play Store ataupun yang sejenisnya, itu kita ketik Kaizala Microsoft ataupun Microsoft Kaizala. Maka akan muncul hasil search atau hasil pencarian Microsoft Kaizala. Nah, kemudian Bapak Ibu setelah melakukan penelusuran download Kaizala pada Play Store, itu kita klik install. Ya, kita klik install. Yang ini Bapak Ibu, kita bisa klik install. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita menunggu sampai instalan yang kita laksanakan atau yang lagi diproses oleh jaringan. Jadi tergantung kecepatan jaringannya. Kalau kecepatan jaringan memadai, maka kecepatan download aplikasi juga akan memadai pula. Nah, selanjutnya setelah muncul gambar Kaizala, selanjutnya kita memasukkan nama pengguna dan nomor ponsel. Jadi kita tinggal memasukkan nama pengguna dan nomor ponsel. Nomor ponselnya tentunya kita cari dulu apakah kita berada di Indonesia atau di luar negeri. Jadi seperti itu. Otomatis kalau menggunakan kode Indonesia, otomatis selalu diawali dengan +62 Indonesia. Kita cari itu. Kemudian di baris yang ketiga ini kita ketikkan nomor handphone kita. Nah, kemudian kita klik lanjutkan. Ya, kita klik lanjutkan. Oke. Setelah itu Bapak Ibu, setelah diklik lanjutkan, maka kita akan diminta verifikasi. Kita akan diminta untuk memverifikasi nomor kita melalui SMS. Ini untuk memastikan bahwa nomor handphone yang kita masukkan benar adalah nomor handphone milik kita pribadi. Ya. Jadi setelah kita masukkan nomor handphone, akan dikirimi berupa SMS kode verifikasi untuk kita masukkan di aplikasi Kaizala itu. Dia akan mengirim notifikasi ke handphone kita melalui pesan singkat atau SMS. Nah, setelah itu kita akan diarahkan ke untuk mengganti foto profil, tapi ini bisa dilewati ya. Jadi Bapak Ibu kita bisa melewati tahap ini, apakah kita mau menambahkan foto profil kita atau tidak. Ya, tapi sebagai pengguna media sosial ya kita harus
menampakkan foto profil yang ada di Kaizala itu sendiri. Jadi kita klik tambahkan foto profil. Nah, setelah kita berada di tahap ini, maka akan ada, kita sudah akan masuk ke chatroom dari Microsoft Kaizala itu sendiri. Maka akan tampil seperti ini. Ada beberapa obrolan. Kalau kita baru mulai dari awal, maka hanya ada pemberitahuan dari tim Kaizala dan chat yang kosong. Maka jadi ada dua pilihan di sini, di obrolan baru dan gabung ke grup baru. Nah, seperti inilah tampilan obrolan ketika sudah kita masuk ke chatroom yang ada di Kaizala itu sendiri. Nah, selanjutnya Bapak Ibu bisa memperhatikan fitur yang kita lingkari ini, ada profil, obrolan, panggilan, orang, dan temukan. Ya, jadi di menu ini yang saya lingkari merah, itu ada profil, obrolan, panggilan, orang, dan temukan. Profil itu sendiri adalah untuk menampilkan profil kita sebagai pengguna Kaizala. Di situ kita bisa mengatur baik itu tampilan foto, kita bisa ganti nama dan lain-lain sebagainya. Di situ semua pengaturan tentang profil yang akan tampil di Microsoft Kaizala itu sendiri. Nah, kemudian di menu obrolan, sama dengan chatroom yang lain, kita bisa melakukan obrolan atau chatting, baik itu chatting secara pribadi ke pribadi ataupun ke grup yang sudah kita buat, ataupun kita masuk ke grup yang sudah ada. Itu kita bisa melakukan chatting seperti halnya WhatsApp ataupun chatroom yang lain. Kemudian panggilan. Di menu panggilan ini kita bisa melakukan panggilan telepon. Ya. Jadi kita bisa melakukan panggilan suara ataupun panggilan video. Nah, kemudian di menu yang ada gambar orang, ada keterangan orang ini adalah untuk mencari atau searching kontak yang menggunakan Kaizala. Ya, yang menggunakan Kaizala maupun kontak yang belum menggunakan Kaizala. Semua muncul, tinggal memilih kontak mana yang sudah menggunakan Kaizala. Di menu orang juga ini ada beberapa fitur. Di paling atas adalah bagaimana membuat sebuah grup. Kemudian temukan. Nah, di menu temukan ini adalah untuk menemukan grup yang ada di sekitar kita ataupun grup global yang sudah dibuat oleh beberapa orang di dunia. Jadi di fitur temukan ini kita bisa menggunakan searching untuk atau mencari grup secara global. Jadi kita bisa bergabung dengan beberapa grup yang ada di dunia. Itu pun kalau settingan grupnya adalah settingan grup global. Nah, kemudian selanjutnya kita untuk memulai chat yang baru, itu kita dengan yang saya lingkari tanda merah. Ya, jadi yang saya lingkari tanda merah itu adalah untuk memulai obrolan baru. Entahkah itu obrolan grup ataupun obrolan pribadi. Setelah kita klik tanda plus ini, maka akan muncul pilihan sesuai dengan gambar yang ada di samping kanan.
ada pilihan grup baru. Jadi setelah kita klik ini yang tanda plus, itu ada beberapa pilihan. Ada grup baru, ada grup publik baru, dan ada grup siaran baru. Itu untuk obrolan grup. Untuk membuat sebuah grup. Ya. Kemudian apabila ingin menggunakan chatting secara pribadi ataupun secara perorangan, itu juga akan tersedia di sini nama-nama yang menggunakan Kaizala. Jadi seperti itu Bapak Ibu guru hebat. Jadi kalau ingin membuat sebuah grup baru, maka kita pilih grup baru. Yang ini. Yang ada tanda orang 2 ini adalah grup privasi. Artinya tidak akan muncul secara global, Kemudian hanya diprivasi untuk yang kita undang menggunakan link ataupun menggunakan barcode atau menggunakan kode. Ini yang kita gunakan adalah grup yang privasi, yang ada gambar orang 2. Kemudian kalau kita membuat sebuah grup publik baru, maka seluruh orang di dunia akan tampil bisa masuk dengan tanpa melalui verifikasi yang kita berikan. Jadi kalau kita membuat sebuah grup dengan menggunakan grup publik baru, itu akan tampil di Kaizala di menu temukan. Ya, jadi akan tampil di situ. Jadi semua orang akan langsung masuk tanpa ada verifikasi. Begitu, baik dari India, pokoknya global. Dia akan masuk semua. Kemudian grup siaran baru adalah grup semacam pemberitahuan atau grup siaran yang kita akan buat. Nah, selanjutnya setelah kita membuat sebuah grup, ada ataupun di obrolan pribadi ataupun di obrolan grup ada pilihan yang menggunakan atau gambarnya seperti dengan penjepit kertas. Yang saya lingkari merah itu adalah untuk menambahkan atau memasukkan konten yang akan kita buat. Nah, fasilitas yang ada di dalam penjepit kertas ini itu adalah yang ada di sebelah kanan ada beberapa, mulai dari kita ke kamera, galeri, video, kontak, dan dokumen. Jadi kita bisa mengupload file dengan mengklik tanda penjepit kertas yang ada di bagian ketika ingin mengetik sebuah pesan. Itu ada tanda penjepit kertas. Setelah kita klik tanda penjepit kertas ini, maka akan muncul menu, ada kamera, galeri, video, kontak, dan dokumen. Fungsinya ini adalah kamera untuk men-share foto yang langsung dengan menggunakan kamera di handphone ataupun di laptop yang kita gunakan. Kemudian kalau fungsi dari menu galeri ini adalah untuk mengupload foto yang sudah ada. Untuk mengupload foto yang sudah ada. Kemudian video untuk mengupload video tentunya akan memiliki batas atau durasi waktu. Kemudian kontak adalah untuk share kontak apabila seseorang membutuhkan untuk share kontak. Kemudian di bagian dokumen, di dokumen ini adalah untuk share dokumen, baik itu Excel, Word, dan lain-lain sebagainya, bahkan PDF. Kita bisa share. Nah, kemudian ada juga menu action. Di bagian atas dari menu yang ada tadi, di bagian menu action itu ada pengumuman, ada tugas, mari bertemu, polling cepat, dan lain-lain. Nah, beberapa menu ini, di menu action inilah yang bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran daring kita. Kita bisa membuat pengumuman, apakah pengumuman tentang pelaksanaan ulangan harian ataupun
pengumuman-pengumuman yang lain yang terkait dengan siswa kita. Nah, di bagian menu tugas adalah untuk menambahkan tugas yang akan kita berikan ke siswa. Tugasnya ini bisa kita pilih perorangan ataupun sekalian. Kemudian mari bertemu artinya ini janjian ketemuan. Ya, sama dengan bahasanya mari bertemu, ada sebuah janjian ketemu. Apakah setuju ketemu atau tidak? Misalnya kita mau Vicon dengan siswa kita, itu kita bisa janjian dulu di tim Kaizala, apakah kita menggunakan Webex atau Teams. Nah, kemudian polling cepat adalah untuk membuat polling, untuk membuat polling cepat. Nah, kemudian ada minta kehadiran. Nah, minta kehadiran ini kita bisa meminta kehadiran siswa kita. Ya, jadi kita bisa gunakan sebagai absensi untuk mengecek siapa yang hadir pada materi yang kita laksanakan. Jadi misalnya materi pembelajaran yang kita akan tayangkan paginya, yang akan kita share ke siswa, itu kita bisa minta kehadirannya dengan mengklik minta kehadiran. Dia akan menandai foto selfie dengan lokasi. Jadi siswa kita akan masuk akan mengisi berupa kehadiran menggunakan foto selfie dan lokasinya. Kemudian menu action yang lain itu ada Tetris Turnamen. Ini Tetris Turnamen adalah sebuah game sederhana yang kita bisa mainkan dengan siswa-siswa kita. Skor kita akan terakumulasi. Siapa yang paling tinggi, siapa yang rendah. Nah, ini bisa siswa kita manfaatkan untuk sekedar hiburan ketika jenuh dalam pembelajaran. Ini bisa mereka mainkan. Kemudian ada menu pelatihan. Terpotong ya. Di menu pelatihan itu bisa digunakan untuk pembelajaran juga. Jadi kita bisa upload materinya. Jadi siswa bisa membaca materinya dulu sebelum mengisi kuis. Nah, kuis ini bukan untuk melakukan penilaian, tapi untuk mengetahui sejauh mana proses pembelajaran kita dipahami oleh siswa. Nah, menu pelatihan ini bisa kita gunakan untuk mengevaluasi apakah materi yang saya berikan ke siswa kita dipaham atau tidak. Nah, menu pelatihan ini bisa dimanfaatkan sebagai menu untuk memantau bahwa materi yang kita berikan pada kesempatan itu atau pada saat itu dipahami oleh siswa. Jadi bukan langsung tugas yang kita berikan serta-merta atau latihan yang kita berikan serta-merta, tapi kita bisa mengevaluasi materi yang kita berikan ke siswa apakah dipahami atau tidak. Nah, kalau dari jawaban kuis anak siswa-siswa kita atau anak-anak kita hasilnya tidak sesuai dengan kompetensi dasar, tidak memenuhi sesuai dengan kompetensi dasar, tidak mencapai kompetensi dasar yang kita ajarkan, itu rendah, maka kita adakan Vicon untuk menjelaskan materi-materi mana siswa kita yang belum memahami. Jadi seperti itu yang saya sering lakukan. Saya kasih materinya di menu pelatihan. Setelah siswa saya menjawab kuis, dengan tentunya akan diarahkan membaca duluan materi yang ada di menu pelatihan ini. Kalau siswa saya dalam menjawab kuis banyak yang salah, maka saya adakan Vicon untuk mengevaluasi secara umum materi mana yang kurang dipahami oleh siswa. Jadi seperti itu. Kemudian, nah, untuk menambahkan menu action, misalnya pengumuman tugas dan lain-lain sebagainya, kalau tidak lengkap di menu actionnya, itu kita bisa mengklik tanda tambah. Kita bisa mengklik tanda tambah ini untuk menambahkan menu action yang ada di chat room kita. Jadi seperti itu. Kita bisa menambahkan menu di bagian action. Untuk menambah di menu bagian action apabila menu yang kita butuhkan itu tidak ada.
Oke, seperti itu Bapak Ibu untuk materi PowerPoint-nya. Mungkin saya bisa share screen untuk penggunaan secara langsung Microsoft Kaizala itu. Jadi saya beralih share screen-nya dulu. Ya, saya beralih screen dulu. Dan bisa kelihatan. Oke, jadi seperti inilah portal ataupun tampilan apabila kita menggunakan Kaizala yang berbasis website. Ya. Jadi yang saya buka di laptop ini adalah portal Kaizala dengan menggunakan web. Jadi web app Kaizala. Karena Kaizala itu sendiri berbasis apabila kita menggunakan nomor handphone, maka dia akan berbasis Android. Jadi untuk masuk ke sama dengan WhatsApp, apabila ingin menggunakan Kaizala itu di PC ataupun laptop, maka kita harus masuk ke website Kaizala. Jadi kita ketik Kaizala web. Nah, maka akan kita diminta diverifikasi untuk menemukan atau diberikan kode untuk masuk ke Kaizala web. Nah, seperti yang saya tampilkan tadi, itu bisa saya sharing bagaimana cara yang saya jelaskan di PowerPoint tadi. Nah, ini adalah sebuah grup. Jadi untuk membuat grup baru ini, Bapak Ibu bisa kita klik. Ini menggunakan Kaizala web. Yang tampil tadi di PowerPoint itu adalah cara membuat grup dengan menggunakan handphone. Jadi ini yang gambar titik 2 orang ini adalah untuk membuat grup yang sifatnya privasi. Artinya biarpun orang mana tidak akan bisa join tanpa kita beri pintu masuknya. Jadi seperti itu. Nah, di menu yang tadi ini ada beberapa menu yang saya jelaskan tadi. Ada pengumuman, mari bertemu, Brainvita, Tetris, Tambola, itu adalah semua beberapa action, menu action yang ada di Kaizala. Nah, apabila kita ingin misalnya meminta kehadiran siswa kita, maka kita bisa mengklik minta kehadiran. Ini bisa kita klik menunya minta kehadiran. Ini untuk minta kehadiran kita atur. Misalnya hari Sabtu misalnya atau hari ini. Kita klik atur. Kemudian jamnya itu sampai dengan jam berapa. Kemudian kita klik atur. Kemudian kita klik respon dengan foto untuk memastikan bahwa siswa kita memang belajar dari rumah. Kemudian kita klik kirim permintaan. Nah, seperti ini. Ketika kita sudah meminta kehadiran untuk siswa-siswa kita, maka akan tampil seperti ini. Tinggal siswa kita mengisi dengan cara mengklik tandai kehadiran. Nah, ini tandai kehadiran. Maka siswa kita akan mengisi isian yang ada di menu permintaan kehadiran. Menu permintaan kehadiran ini pun bisa kalau kita sebagai kepala sekolah, kita bisa memantau apakah benar guru-guru piket ataupun petugas yang kita tugaskan, baik itu untuk piket di sekolah ataupun panitia PPDB. Ya. Jadi sebagai manajemen sekolah atau kepala sekolah bisa memantau dengan menggunakan fasilitas minta kehadiran. Jadi guru-guru kita bisa selfie di sekolah dan dikirim berupa tag lokasi. Saya kasih contoh, misalnya saya isi tandai kehadiran. Jadi semua klik tandai kehadiran. Untuk siswa kita bisa mengklik untuk mengisinya, mengklik tandai kehadiran. Jaringan saya lemot.
Ini tidak bisa saya isi kalau menggunakan Kaizala Web. Tapi kalau menggunakan Kaizala di Android, itu bisa kita mengisi. Di sini ada catatan dengan foto dan lokasi. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah install aplikasi Kaizalanya, bisa coba-coba fitur minta kehadiran. Kemudian menu yang lainnya itu ada pelatihan tadi. Yang saya maksud pelatihan seperti ini. Nah, kita bisa isi judulnya apa. Jadi misalnya materi yang akan kita sampaikan ke siswa adalah misalnya materi atau tema tentang apa. Jadi misalnya pengenalan perangkat keras. Ya, jadi seperti ini misalnya judul materi yang kita bawakan adalah pengenalan perangkat keras. Deskripsinya tentang apa? Jadi siswa memahami. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi deskripsinya. Kemudian kita bisa klik untuk menambahkan foto. Kita bisa menambahkan foto. Misalnya seperti ini. Kita bisa menambahkan foto. Ini hanya contoh. Kemudian kita klik berikutnya. Setelah sampai selesai di fotonya, kita bisa klik berikutnya. Nah, di sini ada dua buah tumbailnya atau menu yang disajikan. Ada tambahkan konten dan tambahkan pertanyaan. Nah, ditambahkan konten ini adalah untuk mengupload materi yang kita akan tampilkan ke siswa, yang akan kita share ke siswa. Jadi siswa akan membaca materinya dulu. Kemudian setelah membaca, memahami materinya, untuk mengevaluasi apakah siswa itu bisa memahami yang kita berikan, nah itu bisa langsung ke dengan menambahkan pertanyaan. Jadi misalnya yang saya share adalah dokumen. Ini hanya contoh Ibu, Bapak Ibu. Jadi materinya misalnya ini, seperti ini. Jadi saya menambahkan misalnya konten materi TIK kelas 9. Contoh saja. Nah, ini materi tentang apa? Kita bisa jelaskan materi pengenalan perangkat keras. Kemudian kita klik selesai. Maka sudah ada dokumen yang sudah kita masukkan atau kita upload untuk dibaca oleh siswa kita. Kemudian kita klik untuk mengetahui apakah materi ini betul dipahami siswa atau belum. Itu kita bisa menambahkan pertanyaan untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa kita terhadap materi yang kita berikan. Misalnya kita klik tambah pertanyaan. Tambah pertanyaan misalnya pertanyaannya seperti ini. Bisa disertai dengan gambar. Kita klik image ini apabila ingin menambahkan gambar. Kita bisa klik image ini. Kemudian kita ketik optionnya. Contoh perangkat keras adalah misalnya hard disk. Nah, kita bisa menambahkan optionnya dengan mengklik tambahkan lebih banyak option. Misalnya seperti ini. Ini hanya contoh Bapak Ibu. Ya. Kalau misalnya
pertanyaannya mengizinkan untuk memilih lebih dari satu jawaban, kita centang yang kotak yang ini. Ini artinya di bagian pengaturan izinkan memilih lebih dari satu jawaban. Itu kita bisa klik. Kalau jawabannya lebih dari satu. Nah, setelah selesai mengetik soalnya, kita bisa klik selesai, maka kita diarahkan untuk masuk ke pilih jawaban yang betulnya. Nah, kita klik hard disk, misalnya. Kemudian kita klik kirim. Nah, sudah ada satu pertanyaan. Kemudian, misalnya kita tambah lagi pertanyaan satu lagi. Ini hanya contoh Bapak Ibu, silahkan berimprovisasi ke mapelnya masing-masing. Jadi misalnya di option 1, ya, jadi seperti ini. Jadi misalnya ada dua pilihan, perangkat keras ini pertanyaannya misalnya. Kalau dia memilih jawaban tadi sama dengan pertanyaan yang kita buat di pertama, kita centang ini apabila jawabannya lebih dari satu. Bisa kita upload image atau gambar. Di bagian biru ada gambar image. Nah, kemudian kita klik selesai. Kita akan diarahkan ke memilih jawaban. Kemudian kita klik kirim. Kemudian kita klik berikutnya. Kemudian kita klik. Oke, kemudian kita klik kirim pesan. Itu kita bisa atur. Pengaturannya terserah Bapak Ibu. Pelatihan ini kadaluarsa sampai jam berapa. Jaringannya agak lambat. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Cara menambahkan option untuk pelatihan. Jadi di menu pelatihan ini kita bisa menambahkan ini adalah untuk menambahkan, jadi materinya bisa ditambahkan, kemudian kita bisa menginput pertanyaannya. Jaringan agak lemot. Ya, jadi silakan Bapak Ibu, kalaupun ada pertanyaan bisa lanjut sebentar, baik melalui Vicon ini ataupun di grup WA khusus untuk Kaizala yang ada di Hardiknas Igi Kabupaten Bone. Sekian mungkin Ibu Arfiani, saya kembalikan ke host. Oke, Ibu, terima halo. kasih Pak Rasid. Hai, Oke. masih semangat semua teman-teman peserta attendance yang hadir. Wow, posisi 97 masih belum sampai pada kuota pendaftar. No problem. Oke, Bapak Ibu yang sangat berbahagia, itu tadi pemaparan materi dari Pak Rasid tentang Microsoft Kaisala. Bagi Bapak Ibu yang masih merasa penasaran dengan Kaisala, silakan Bapak Ibu acungkan tangan untuk bertanya di clean resennya. Ini saya lihat sudah full semua. Sudah full semua dengan pertanyaan, bisa resign, bisa menuliskan pertanyaannya melalui room chat. Oke, ini yang mengacungkan tangan bertanya semua ya. Kalau begitu saya urut mulai dari attendance pertama ya. Pak Ahmad Yani silakan. Bisa bertanya langsung Pak Ahmad Yani. Pak Ahmad Yani, dengar saya. Pak Ahmad Yani. Halo.
Pak Ahmad Yani. Oke. Ya, silakan bertanya. Mau bertanya, Pak? Saya lihat resennya. Halo, Halo, iya. Silakan, Pak. Ajukan pertanyaannya langsung ke presenter. ya baik, saya mau bertanya. Halo, Halo, iya. Silakan, Pak. terkait dengan materi tadi, apa kalau kita mau menampilkan video dalam pembelajaran, apa bisa ada ikonnya juga di situ, Pak? Kan Oke, biasa Pak. kita kalau mengajar, video yang kita tampilkan di layar, karena beberapa aplikasi kadang tidak ada. Apa kalau di sini ada video yang bisa kita upload ke dalam sehingga anak-anak bisa melihat video tersebut. Terima kasih. Oke, silakan Pak Rasid. Bisa didengar tadi pertanyaannya, di Kaisala itu untuk penampilan video, apakah ada fitur khusus untuk bisa menampilkan video untuk Microsoft Kaisala? Jika pada pembelajaran kita membutuhkan penampilan video, silakan Pak Rasid. Oke, terima kasih Bu. Salam kenal dulu untuk Bapak siapa tadi? Ahmad Jayani, Pak. Ahmad. Oke, salam kenal Pak. Dari Ya, Kabupaten makasih. Sinjai ini, wilayah tetangga. Ya. Untuk fasilitas video pembelajaran di menu pelatihan tadi Pak, bisa kita sisipkan link dari YouTube. Iya, iya. Ya, kita bisa di menu pelatihan ini kita bisa sisipkan link untuk memasukkan video yang baik itu uploading video ataupun video yang dari folder. folder itu sendiri. Ya, Iya, iya. seperti itu Pak mungkin. Itu jawabannya Pak, silakan. Terima kasih, Gimana Pak Ahmad Yani? Ada fasilitasnya, Pak, ya? Ya, silakan di menu pelatihan Pak. Iya, makasih, Pak. Oke, terima Pak. kasih. Selanjutnya, Ibu Andi Rosmina. Silakan Bu Andi. Bu Andi Rosmina. Andi Rosmina ada? Hadir Bu, hadir. Iya, silakan. Bertanya langsung akan dijawab langsung oleh presenter kita. Ditunda dulu Bu, pertanyaannya tunda. Oke, kalau begitu saya ini ada pertanyaan dari Andi Susilawati. Ibu apa ya, Ibu? Ibu Andi. Bagaimana cara memainkan games pada aplikasi, Bu? Oke. Silakan Pak Rasid, bagaimana cara memainkan game pada aplikasi? Oke, terima kasih Ibu. Ini untuk mengusir kebosanan siswa kita. Ya, jadi bisa disiasati dengan permainan-permainan yang ada disiapkan. Dan permainan ini adalah mengasah otak. Jadi bukan permainan yang hanya untuk dibawa kesenangan untuk siswa-siswa kita. Jadi di grup itu, misalnya di grup saya, itu di luar pembelajaran siswa saya main. Saya tidak larang, silakan Nak. Kalau memang itu yang dibutuhkan pada saat pandemi seperti ini. Jadi selain kita memberikan pelajaran, siswa kita bisa bermain bersama, misalnya Tetris turnamen, Brain Vita turnamen, itu bisa kita mainkan secara bersama. Termasuk game yang ada di Tambola.
Jadi ini bisa kita mainkan secara bersama-sama, lebih dari satu orang. Kalau misalnya di menu yang Bapak Ibu setelah install Kaizalahnya ada catur ataupun game yang lain, itu bisa bermain catur tapi secara 2 orang saja kalau menggunakan chess atau catur. Jadi bahkan secara pribadi, chatting pribadi antara kita dengan Bapak Ibu guru yang lain, hanya kita mau main catur bisa secara berdua. Jadi seperti itu fasilitas gamenya. Jadi tinggal klik di menu action, Bu. Klik di menu action, game apa yang Bapak Ibu inginkan dimainkan oleh siswa kita, itu bisa diklik di bagian menu action. Ada Brain Vita turnamen, ada Tetris turnamen, semua mengasah otak, termasuk 2048 turnamen. Ya, semua mengasah otak. Terima kasih, Ibu. Silakan saya kembalikan ke Ibu Arfiani. Oke. Lagi Mbak Ibu. Nah, yang mohon yang sudah bertanya tolong dimatikan risetnya ya. Tadi Ibu siapa ya? Andi Susilawati. Andi Susilawati. Saya mau matikan dulu. Panalaman pada lo air, bro. Kelihatan ya. Hanya. Iya. Oke. Selanjutnya Pak Rasid, ini ada pertanyaan dari di room chat. Dari Ibu Sabria ya. Apakah bisa menggunakan satu nomor HP untuk 2 aplikasi, misalnya WA dengan Kaisalah? Itu pertanyaannya. Saya rampungkan dengan pertanyaan dari Ibu Herliani. Ibu Herliani, bagaimana cara mengetahui atau adakah fitur untuk menampilkan hasil perolehan evaluasi atau kuis? Silakan Pak Rasid. Pertanyaan yang pertama dari Ibu Sabria, apakah bisa menggunakan satu nomor handphone untuk 2 aplikasi? Misalnya menggunakan WA atau Kaisalah secara bersamaan. Ya, terima kasih. Pertanyaannya apakah bisa satu nomor HP 2 aplikasi? Ya, jawabannya adalah bisa sekali, Bu. Jadi satu menggunakan WhatsApp dan satu nomor yang sama bisa kita gunakan untuk Kaisalah juga karena beda platform. Ya, jadi platformnya beda. Jadi kalau menggunakan WhatsApp nomornya itu bisa, nomor yang sama digunakan di Kaisalah juga boleh. Seperti itu, Bu. Iya. Itu jawaban dari presenter ya, Bu Sabria. Jadi bisa menggunakan satu nomor bisa digunakan untuk 2 aplikasi. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Herliani. Bagaimana cara mengetahui atau adakah fitur untuk menampilkan hasil perolehan evaluasi atau kuis? Fitur untuk menampilkan nilai. Ya, terima kasih. Ibu Herliani, fitur untuk menampilkan hasil perolehan nilai atau evaluasi kuis. Untuk menampilkan hasilnya berupa skor itu belum salah, Bu. Berupa skor, misalnya satu orang skornya sekian, skornya sekian. Hanya persentase jawaban yang muncul. Misalnya si A jawabnya sekian persen. Artinya dari 10 pertanyaan sekian persen yang dia mampu jawab benar. Di menu pelatihan, Bu, sangat jelas. Jadi saya sering sekali menggunakan. Jadi kalau hanya kuis, kalau menu kuis itu saya sering gunakan untuk kuis dadakan, untuk membuka pemahaman materi siswa saya terhadap materi yang sebelumnya diajarkan, itu saya gunakan kuis di menu action kuis. Kalau untuk
mengetahui pembelajaran yang sedang kita atau materi yang sedang kita berikan ke siswa kita, itu saya gunakan pelatihan, menu pelatihan. Jadi kalau kita menggunakan menu kuis, itu adalah untuk mengevaluasi apakah siswa kita memahami materi yang sebelumnya. Kalau menu pelatihan digunakan, ini menurut versi saya, ya. Tergantung versinya Bapak Ibu, yang mana mau digunakan, itu tergantung kreativitas Bapak Ibu. Kalau menurut versi saya, kuis saya gunakan untuk mengetahui pembelajaran sebelumnya, sejauh mana siswa saya pahami. Kemudian menu pelatihan adalah untuk memahami materi yang sedang berjalan yang kita berikan. Seperti itu, Bu. Silakan dicoba Bapak Ibu di menu pelatihan. Ada jawaban, kalau salah dia emotikonnya sedih, kalau benar emotikonnya senyum. Kemudian yang tampil hasil perolehan penilaiannya itu ada berupa persentase. Terima kasih, Bu. Seperti itu jawabannya. Nah, itu jawaban dari presenter ya, Ibu Herliani. Untuk penampilan angka ya, seberapa besar nilai yang diperoleh di Kaisala belum bisa ditampilkan, tetapi untuk menampilkan berapa besar daya serap peserta didik kita, berapa besar pemahaman mereka itu digambarkan dengan presentasi. Seperti itu ya Pak Rasid ya. Oke, selanjutnya masih ada satu lagi. Ini pertanyaan, Kaisala itu mirip dengan Telegram. Apakah Kaisala memiliki fitur-fitur yang fungsinya sama dengan bot pada Telegram? Oke. Kalau ini semacam chatroom juga. Jadi masing-masing, saya tekankan kembali di awal bahwa masing-masing aplikasi memiliki kelebihan dan kekurangan. Ya, jadi seperti itu. Tergantung Bapak Ibu menggunakan untuk keperluan apa. Ya, jadi seperti itu kita menyiasati sebuah aplikasi teknologi. Aplikasi hanya alat untuk kita gunakan, tapi tergantung kepada gurunya seperti apa kebutuhannya. Jadi seperti itu. Di Kaisala ini belum menyiapkan booth seperti yang ada di Telegram. Belum ada Bapak Ibu. Masih terbatas di chatroom dengan menu-menu action yang ada. Beda dengan Telegram, sudah ada booth-nya. WhatsApp pembaharuannya juga sudah ada. Jadi di Kaisala ini hanya keunggulannya adalah kita bisa melakukan interaksi dengan siswa kita dengan menu action yang disediakan. Seperti itu. Makasih, Bu. Oke. Terima kasih Pak Rasid. Ini masih ada lagi pertanyaan. Ini bagaimana caranya Vicon untuk Vicon melalui Kaisala? Ya, untuk Vicon belum bisa Bapak Ibu ya. Belum ada upgradean dari Kaisala itu sendiri untuk mengadakan Vicon. Sama dengan chatroom yang lain, hanya mampu beberapa orang. Hanya terbatas 2 atau 3 orang untuk melakukan panggilan. Jadi bisa kita gunakan platform lain. Jadi kita bisa menggunakan menu mari bertemu, media apa yang kita gunakan untuk ketemu. Jadi kita bisa informasikan siswa atau melalui pengumuman. Di menu pengumuman itu kita bisa sampaikan ke siswa bahwa kita akan melakukan video conference menggunakan Webex atau Teams. Jadi seperti itu. Jadi ini hanya kita bisa jadikan alat untuk memberikan pengumuman kepada siswa kita apakah kita akan Vicon menggunakan aplikasi lain. Seperti itu, Bu. Belum ada, Bu, untuk Vicon tersendiri. Oke, terima kasih Pak Rasid. Bapak Ibu, mohon perhatian ya. Bapak Ibu yang menuliskan pertanyaan via room chat, mohon untuk menyimak jawaban dari presenter ya. Kami berusaha untuk mengcover semua pertanyaan Bapak Ibu. Waktu kita, mohon maaf tadi kita mulai dari 9.30, kita akan berakhir pada pukul 11.30. Kita masih punya waktu lumayan, kurang lebih sekitar 45 menit ke depan untuk bisa tanya jawab.
kita lanjut ke pertanyaan berikut. Jadi Bapak Ibu yang punya pertanyaan di room chat, mohon untuk menyimak ya penjelasan dari presenter kita. Bagaimana cara membedakan soal yang diberikan untuk siswa tuntas dengan yang remedial? Ini pertanyaan dari Ibu Sutarni. Bagaimana membedakan? Soal yang diberikan untuk siswa tuntas dengan yang remedial. Ya, jadi kalau menurut saya bisa di menu untuk memanfaatkan ini tergantung dari manajemennya Bapak Ibu itu sendiri. Kalau Bapak Ibu memilih untuk menugaskan tugas ini kepada siswa yang remedial, maka di menu tugas itu bisa kita pilih untuk melakukan penugasan kepada siapa kita lakukan penugasan. Jadi bukan lagi menu pelatihan dan yang lain, tapi di menu tugas itu bisa kita hanya beberapa nomor, itu bisa kita menugaskan kepada beberapa orang saja. Jadi tidak keseluruhan bisa mengerjakan. Seperti itu, Ibu. Oke. Ya. Jadi berarti dia tergantung dari gurunya sendiri ya Pak ya. Mana yang siswa remedial dan mana yang Betul. tidak remedial. Remedi, betul. Tergantung manajemennya. Oke. Berarti yang mengatur manajemennya adalah gurunya sendiri. Selanjutnya, ini ada pertanyaan lagi Pak. Apakah Microsoft Kaisala bisa terkoneksi dengan aplikasi lain yang ada di Microsoft Office 365? Salah satunya melihat aplikasi ini agak mirip dengan WA atau Telegram serta Google Chrome dan tidak memiliki visi video conference. Oke. Kalau kita menggunakan akun Office 365, ya, jadi ini sudah ada mengarah ke Office 365. Saya buka sedikit tentang Office 365. Office 365 itu sendiri ada beberapa fitur atau masing-masing memiliki portal. Jadi yang satu dan yang lainnya itu belum memiliki SharePoint. Jadi Kaizala ke Teams itu di menu Teams itu sudah ada Kaizalanya. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan pembelajaran menggunakan Teams, itu di dalam sudah ada Kaizala. Bahkan di Teams itu sendiri beberapa aplikasi pihak ketiga yang bisa dimasukkan. Jadi misalnya Google Classroom itu sudah ada di Teams. Ya, jadi kemudian Kaizala juga bisa masuk ke Teams. Ya, jadi tapi kalau dia form Office 365 untuk ke Kaizala itu boleh, tapi linknya kita ambil untuk melakukan penilaian harian. Jadi Microsoft Forms itu linknya kita ambil kemudian kita paste ke chat room Kaizala, itu bisa kita gunakan untuk melakukan penilaian harian maupun penilaian semester. Microsoft Forms itu sendiri akan memberikan fasilitas baik itu soal pilihan ganda maupun soal uraian. Jadi itu kemudian linknya setelah kita membuat soal di Microsoft Forms, itu linknya bisa kita paste ke chat room di Kaizala. Jadi kita bisa memberikan semacam statement ke anak-anak, silakan anak untuk mengerjakan ulangan harian pertama, silakan klik link di bawah ini. Nah, itu linknya bisa diklik, kemudian kata-kata yang tadi itu kita ketik di chat room. Seperti itu Ibu jawabannya. Terima kasih Pak ya. Jadi untuk koneksinya seperti itu ya. Jadi kalau untuk misalnya pembuatan kuisnya bisa menggunakan form Office-nya, kita menggunakan form Office, kemudian link yang kita sudah buat dibagikan melalui room chat di Kaisala. Sama sih sebenarnya dengan fitur-fitur yang lainnya. Kita kolaborasinya seperti itu ya. Ya, kita bisa buat berbagi link. Selanjutnya di menu pelatihan ini pertanyaan dari Ibu siapa ini? Ibu Ani Astriani kayaknya ya. Di menu pelatihan untuk pertanyaan yang dibuat dilengkapi dengan kunci jawaban dari beberapa pilihan jawaban, apakah ada kemungkinan siswa bisa akses kuncinya? Pertanyaannya Pak.
Ya, untuk maksudnya Pertanyaannya, ya, akses kuncinya pertanyaan ini yang seperti kita apa? Akses kuncinya seperti apa dulu? Kalau untuk meniru, ya, untuk menyontek, otomatis bisa kalau kita kasih lihat. Jadi kalau kita kasih gitu ya lihat Pak. pertanyaannya mungkin bisa. Tapi kalau kan ini work from home atau study from home, Bapak Ibu melempar pertanyaan atau kuis di rumah, siswa kita kerjakan dari rumah juga. Jadi tidak ada komunikasi yang bisa satu dengan lain. Cuman kalau siswa itu berdekatan rumah ya pasti otomatis mereka bisa saling bertukar. Apapun caranya Ibu, aplikasi apapun, kalau ada niat untuk melakukan kecurangan, pasti ada jalan. Seperti itu. Aplikasi apapun yang digunakan untuk pembelajaran apabila peserta didik sendiri itu memiliki niat untuk melakukan kecurangan, maka pasti ada jalan. Bagaimanapun proteksinya kita, pasti siswa kita menemukan celah. Wah, aku kasih begini caranya, saya kasih begini caranya. Pasti siswa kita lebih hebat, tapi minimal eh, kita bisa memberikan yang terbaik untuk siswa kita. Seperti itu. Makasih, Bu. Oke, Pak Rasid, terima kasih atas jawabannya. Wah, ini kita ditimpa pertanyaan luar biasa. Ini saya buka runcep saya belum sempat buka ini partisipannya, attendance yang mengirim, yang pasang resennya, yang acungkan tangan. Pak, saya baca dulu semua yang ada di room chat. Sepertinya jika Bapak Ibu ingin bertanya, silakan ke room chat. Sebentar saya buka satu persatu ya. Ini masih ada pertanyaan, tapi sepertinya ini sudah tercover ya pertanyaan yang tadi. Ini sepertinya sudah tercover. Jika Bapak Ibu tadi menyimak, ini pertanyaan dari Pak Suwardi. Adakah cara cepat memindahkan soal-soal latihan yang telah dibuat di Quizzes di Microsoft Office 365 ke Kaisala secara langsung? Kalau saya menyimak dari penjelasan presenter tadi, ini sudah terjawab. Kita bisa memindahkannya dengan menggunakan linknya. Oke, silakan Pak Rasid. Ada Ya, tambahannya? jadi seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa Kaizala ini adalah semacam jembatan. Jadi kita kolaborasikan, apakah itu Quiziznya, apakah itu Kahoot-nya, apakah itu Microsoft Forms-nya. Itu bisa linknya kita pindahkan di chatroom, kemudian siswa kita bisa mengakses melalui Kaizala itu sendiri. Seperti itu, Ibu. Iya. Seperti itu ya, Pak Suwardi. Ini ada lagi pertanyaan, Pak, dari Ibu Trisna. Ibu Trisna, tampilannya mirip WhatsApp, namun Kaisala fitur-fiturnya sangat menarik. Yang mana pertanyaannya sih, Bu? Saya lanjut ya. Maksudnya, apakah Kaisala bisa terkoneksi dengan menu lain dari Office 365? Nah, ini pertanyaan yang berbeda sih. Orang yang berbeda, tapi yang tadi saya tidak menemukan pertanyaan, tetapi pernyataan. Yang muncul ini dari Ibu Ferawati, maksudnya ini apakah Kaisana bisa terkoneksi dengan menu Office lain dari Office 365, menu lain dari Office 365. Silakan Pak Rasid. Oke. Masing-masing aplikasi di Office 365 itu sendiri memiliki portal masing-masing. Yang untuk connect ke Kaizala itu mungkin kita bisa berbaginya menggunakan link, ya. Iya. Karena fasilitas Kaizala ini sebatas chatroom, belum bisa mengakses ke yang lain. Kalau dia beda dengan fitur di Microsoft Forms, Office Online dan lain-lain itu sudah terkoneksi ke OneDrive. Nanti kita belum tahu pembaruannya seperti apa. Apakah Kaizala ini sudah connect SharePoint-nya ke Microsoft OneDrive atau yang Microsoft Forms. Tapi kalau kita ahli di bidang IT itu bisa kita konekkan, Bu. Dengan menggunakan Microsoft Flow. Microsoft Flow dengan Microsoft SharePoint ini bisa kita konekkan, bahkan di Office 365 ini kita bisa membuat aplikasi dengan menggunakan Power Apps. Ya, jadi seperti itu. Kalau kita mahir di bidang ini, kita bisa konekkan yang tiga ini
aplikasi kita gabung ke OneDrive atau aplikasi Kaizala, kita gabung ke Forms, kita gabung ke Teams, kita gabung ke aplikasi lain, itu bisa kita gunakan kalau kita mahir. Seperti itu. Jadi di Microsoft Office 365 ini banyak sekali fiturnya, tergantung apa kita menguasai atau tidak. Kalau misalnya ingin membuat sebuah aplikasi, baik itu aplikasi pembelajaran ataupun yang lain, itu bisa menggunakan Power Apps. Power Apps bisa kita konekkan ke SharePoint dan Flow. Jadi seperti itu, Bu. Jadi untuk sementara kalau kita batasnya sampai tidak mengetahui cara koneknya, paling kita menggunakan link. Jadi link yang ada di Microsoft Forms ataupun link yang ada di Microsoft Teams, itu kita bisa berbagi ke chat room. Ya, jadi misalnya kita mau vicon ke siswa kita buat, maaf ya saya familiar dengan Teams, ini saja Webex kemarin baru belajar karena kami familiar dengan Microsoft Teams. Teams itu kita jadwalkan rapat, kita bisa klik ambil linknya, siswa kita bisa ikut vicon. Kemudian Microsoft Forms untuk mengerjakan soal-soalnya itu bisa kita ambil linknya juga. Kemudian tidak main-main, penyimpanan yang disiapkan oleh Microsoft Office 365 ini adalah 5 tera. Tidak main Bapak Ibu, kalau kita harganya mungkin kita bisa sekantong flash disk kita bawa-bawa. Tapi ini hanya dalam oh ya, mantap. Mantap. Ya, jadi karena Microsoft Kaizala ini merupakan Office 365 juga. Jadi pembahasannya meluas ke Office 365. Ya, karena di fitur Office 365 ada Kaizalanya. Jadi pembahasan kita agak meluas ke 365-nya. Jadi tidak main-main Bapak Ibu, Ibu Arfiani sendiri sudah mempunyai 10 tera. Wow, lumayan. Kita saja MII itu sendiri memiliki beberapa akun. Alhamdulillah saya bisa manfaatkan semuanya. Bahkan sekolah saya itu mempunyai 5 tera. Jadi sekolah kita bisa deploy Office 365. Semua pembelajaran di satu sekolah itu bisa menggunakan Microsoft semuanya. Yang jelas persyaratannya hanya websitenya ada. Itu saja persyaratannya, websitenya ada. Nanti bisa kami pandu bagaimana cara tenan Office dari sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Bone. Silakan di chat room. Jika ada yang berminat nanti kami bantu. Ya, jadi seperti itu Ibu. Jadi meluas materinya. No problem. Kita mau belajar ya, oke. Ini ada 2 pertanyaan Pak, tapi saya cover jadikan satu ya karena kayaknya ini mirip sih pertanyaannya. Apakah ada batasan member di Kaizala? Terus pertanyaan yang berikutnya, apakah ada batasan pengguna dalam obrolan grup? Oke. Masalah batasan saya belum tahu sampai di mana batasannya karena siswa saya ada lebih 200, 300-an itu tergabung ke Kaizala. Apalagi kalau misalnya kan saya posisinya dalam pembelajaran TIK itu sudah tidak ada di secara tatap muka, itu tidak ada di pembelajaran, tapi dia berupa layanan. Maka seluruh siswa saya cover untuk menggunakan Kaizala. Jadi layanan TIK yang saya berikan itu mengcover beberapa siswa. Jadi saya belum batasannya selama ini saya belum tahu sampai di mana batasannya, berapa akun yang bisa masuk ke Kaizala. Tapi yang jelasnya kalau dia batasannya 100 orang, tidak mungkin siswa kita, kalau apalagi kalau kita adalah guru bidang studi, bisa saja siswa kita lebih dari 100 itu mungkin masih bisa muat. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Oke. Ya, jadi untuk apalagi pengguna itu sampai kini ya kita belum tahu berapa batasannya. Silakan Bapak Ibu mau seberapa banyak pun silakan, kita coba-coba saja. Selanjutnya ini ada pertanyaan lagi dari ini kayaknya ya dari pertanyaan Ibu Trisna tadi ya.
Terus ada pertanyaan dari Pak Herman, apakah ada fitur untuk mencetak atau mengekspor kehadiran dan hasil pembelajaran pada Microsoft Kaisala? Ya, Baik. mungkin seperti spreadsheet-nya barangkali. Ya. Oke. Di Kaizala ini untuk ekspornya, baik itu kehadiran ataupun hasilnya, itu belum ada untuk ekspor secara printout kayak semacam Excel ataupun PDF. Dia hanya berbagi link. Misalnya di kehadiran, share kehadiran itu menggunakan link. Jadi kita tinggal bagaimana kreativitas kita di sini Bapak Ibu. Jadi belum ada untuk ekspor ke PDF atau Excel ataupun Word dan lain-lain sebagainya. Seperti itu Ibu. Ya, jadi seperti itu Bapak ya. Selanjutnya Pak Abdul Rapid. Abdul Rapid menyimak ya. Yang saya ajukan ini sebenarnya bukan pertanyaan ya, tapi ini permintaan dari partisipan kita, dari peserta kita. Saya mohon kepada pemateri mudah-mudahan bisa melayani kami bila nanti kami mengalami kendala di lapangan. Terima kasih. Iya, Bapak Ibu yang hadir di room hari ini kan ada daftar hadir. Nanti yang hadir hari ini insya Allah kami akan buatkan kembali room baru yang benar-benar sudah terdaftar sebagai peserta yang sesuai dengan daftar hadir yang ada di room. Jika Bapak Ibu ingin mengaplikasikannya nanti di lapangan dan mengalami kendala, insya Allah nanti narasumber kita akan melayani kendala yang dihadapi di lapangan. Gimana Pak Rasid? Saya yang jawab, silakan. Penodongan ini namanya Pak ya. Sudah penghadangan di perbatasan kayaknya. Penodongan. Tapi ya seperti itu. Ya. Saya Jadi Pak kalaupun ya. ada, Iya. ya silakan. Ya, jadi Bapak Ibu silakan jika ada kendala kita ada grup WA. Jika Bapak Ibu mengalami kendala silakan ajukan pertanyaan Bapak Ibu di sana. Apa yang bisa kami bantukan insya Allah. Betul. Iya. Silakan dibagi ilmunya, silakan diaplikasikan. Selanjutnya ini suara notifikasi gimana? Kayaknya sama dengan kalau suara notifikasi itu tergantung dari kita yang mengaturnya ya Pak ya. Betul. Ya, mau kasih notifikasi seperti apa? Yang namanya kita punya aplikasi di Android kita. Kalau kita punya aplikasi itu punya notifikasi masing-masing. Mau seperti apa notifikasinya? Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah kuis yang telah kita buat di aplikasi Quizizz bisa kita linkkan? Oh, ini kayaknya sudah terjawab tadi ya, Pak ya. Karena di Quizizz sudah ada skornya. Kita gunakan linknya ya, Pak ya. Iya. Ini sudah terjawab tadi ya, biar yang lain bisa tercover pertanyaannya. Jadi kalau punya aplikasi lain mungkin bisa di-share dengan linknya. Ya, Betul. gitu ya Pak Rasid ya. Ya, betul sekali. Iya, Betul, Bu. oke. Ini masalah penggunaan kuota. Harus siap kuota ekstra. Apakah penggunaan kuota saat menggunakan Kaisala sama murahnya dengan WhatsApp atau memerlukan penggunaan kuota yang lebih mahal? Berhubung kemampuan ekonomi siswa yang kami hadapi berbeda-beda dan apakah semua tipe Android bisa Ya. menggunakan Microsoft Kaisala? Itu pertanyaannya, Pak. Kalau aplikasi Kaizala ini kan cukup ringan Bapak Ibu. Dia semacam chatroom, sama dengan hampir mirip dengan chatroom yang lain. Jadi yang mengakses kuota mungkin tidak terlalu banyak ketika menggunakan Vicon. Jadi beda. Jadi kalau menurut saya selama ini belum ada keluhan dari siswa saya, Pak mahalnya aku bayar internet pada menggunakan Kaizala. Belum ada. Jadi belum ada siswa saya protes. Ya. Oke. Apalagi siswa saya ini rata-rata tinggalnya di desa. Jadi sekolah saya ini terletak di desa yang agak jauh dari kota. Bahkan siswa saya banyak yang jalan kaki ke sekolah. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau masalah protes sampai sekarang siswa saya belum ada
lakukan protes ke kami guru-gurunya yang ada di sekolah bahwa selama pembelajaran daring kuota kami terkuras habis. Ya, jadi seperti itu. Hanya untuk pembelajaran. Oke, terima kasih Bu. Iya, sama-sama Pak ya. Jadi itu ya Pak ya. Ini pertanyaan dari Ibu siapa? Selfie ya, Ibu Selfie. Ya, jadi kalau menggunakan Kaisala dalam pembelajaran itu ya beda-beda tipis lah Bu ya dengan aplikasi yang lain yang menggunakan room chat ya, karena kita chat seperti biasa, sama dengan menggunakan WhatsApp kecuali mungkin kalau kita menggunakan pemutaran videonya dan lain sebagainya ya Pak ya. Betul. Kuotanya ya paling Terkuras, penggunaannya seperti ya. itu. Paling ketika mengakses materi. Iya, mengunduh itu pasti Mengunduh. pasti ada Ya. peringatan ketika kita mengunduh dari aplikasi manapun yang gratisan. Ketika kita mengunduh itu ada penyampaian Anda berada pada moda gratis. Ya. Akan ada pemberitahuan. Iya, jadi kalau mau mengunduh silakan aktifkan datanya. Allah. Oke, lanjut Ibu. Ya, ini selanjutnya ya ini mengenai grup. Ini mudah-mudahan tadi belum ada ya. Tadi saya menyimak terus mengenai grup siaran baru. Apakah yang dimaksud itu adalah siaran langsung dari gurunya atau diperuntukkan untuk siswa yang dapat ditugasi untuk mempresentasikan tugas atau dalam bentuk diskusi kelompok? Itu pertanyaannya, Pak. Maksudnya ini siaran barunya itu siaran langsung dari gurunya seperti mungkin sekarang kita lagi Vicon, Bapak lagi menyampaikan materi, mempresentasikan materinya atau dalam bentuk diskusi kelompok? Ya, jadi untuk grup siaran baru ini adalah untuk semua orang bisa bergabung, Ibu. Jadi grup siaran itu adalah semacam grup publik juga yang bisa diakses oleh semua orang yang ada di dunia dengan menggunakan Kaizala. Jadi saran saya jangan menggunakan grup siaran ataupun grup grup yang satu tadi yang grup publik. Ya. Jadi ada kemarin di WA sempat saya baca cuma saya enggak komen. Sekalian saya jawab di sini bahwa mungkin yang Ibu klik di situ adalah grup publik baru dan grup siaran baru. Makanya semua orang yang dari luar negeri tanpa izinnya Ibu, tanpa privasinya Ibu dia langsung masuk, ya langsung bergabung. Nah, mungkin itu dua grup itu yang dipilih untuk melakukan pembuatan grup. Jadi yang dibuat adalah grup privasi. Jadi kalau membuat grup Bapak Ibu, grup yang ada simbol orang dua itu, yang grup baru. Nah, itu grup privasi. Ya. Oke. Selanjutnya, oh ya ini kayaknya tadi sudah ada, cuman ini si ibunya mungkin tidak sempat menyimak ya. Pertanyaannya sama, ada dua pertanyaan ini Pak, tapi sama pertanyaannya dari Ibu Wahyuni dan Ibu Irawati. Apakah dalam Microsoft Kaisala itu bisa membuat soal esai dan bagaimana caranya? Oke. Ya. Untuk pembuatan soal esainya mungkin hanya berupa 1 nomor atau 2 nomor itu di menu tugas. Itu bisa kita lakukan. Tidak bahwa banyak soal esai yang kita bisa atau soal uraian yang bisa kita buat. Tidak, dia terbatas hanya 1 nomor atau 2 nomor yang bisa kita buat di menu tugas. Kalau di menu pelatihan tidak ada. Kita tidak bisa membuat soal uraian atau soal esai, tapi dia di menu action tugas. Itu kita bisa membuat soal uraian atau soal esai. Tapi hanya dibatasi mungkin 1 nomor atau 2 nomor yang bisa kita buat. Jadi kalau Bapak Ibu ingin melakukan penilaian, alangkah bagusnya menggunakan aplikasi lain, kemudian link aplikasi tersebut yang kita paste ke chat room
yang ada di Kaizala. Nah, di Kaizala nanti akan diakses oleh siswa kita untuk melakukan penilaian. Ya. Jadi beda tadi di menu pelatihan bisa kita gunakan untuk mengevaluasi materi tentang apa yang kita sajikan hari itu, apakah kita mengerti atau tidak. Kan biasanya seperti beberapa pengalaman yang menggunakan chatroom misalnya WhatsApp itu tanpa ada pemberian materi. Dia tidak tergabung dalam satu tabulasi. Dia tidak tergabung dalam satu tabulasi antara konten dengan pertanyaannya untuk melihat evaluasinya. Jadi terpisah antara konten materi dengan pertanyaan. Jadi seperti itu. Jadi kalau di Kaizala itu kita bisa satukan antara konten pembelajaran, baik itu video ataupun materi berupa dokumen, PDF dan Word dan lain-lain sebagainya, itu bisa menyatu dengan evaluasi berupa pertanyaan yang untuk mengukur apakah siswa kita paham atau tidak. Bukan mengakses berapa nilai yang dia dapat, bukan. Tapi untuk mengetahui siswa kita paham materi ini atau tidak. Seperti itu. Kalau ingin melakukan penilaian, nah, kita gunakan aplikasi lain untuk kemudian kita masukkan di chatroom Kaizala. Dan insya Allah selama ini Kaizala, kalau orang bertanya bagaimana keamanan fitur Kaizala itu sendiri, itu sudah kalau besutan Microsoft itu tidak ada keraguan lagi. Ya, karena Office 365 itu sendiri bahkan menurut kemarin waktu di Jakarta kami ketemu sempat berbincang dengan leader dari Microsoft itu sendiri mengatakan bahwa jangan takut kalau Microsoft 365 itu bisa dijebol karena Microsoft itu 365 itu sendiri angkatan bersenjata atau tentaranya Amerika itu menggunakan Office 365. Seperti itu pemberitahuan yang kemarin sempat ketemu waktu di Edu Summit di Jakarta. Seperti itu Bapak Ibu, silakan. Ini tidak ada break ya. Breaknya nanti sebentar sore. Setelah Vicon ini nanti Bapak Ibu diundang untuk buka puasa bersama dari rumah masing-masing ya. Yang menyiapkan menu presenternya. Kalau nyebrang ke Sinjai boleh. Batal Mak menyeberang ke Sinjai. Batal ya kemarin yang sagu-sagu. Iya. Batal. No problem. Insya Allah nanti di kesempatan mendatang. Ya, Oke, kita lanjut. Ini ada lagi pertanyaan. Ya, saya juga ini ingin bertanya meskipun juga kita ada dalam tabulasi yang sama. Sebagai orang yang berpengalaman, ini pengalaman ya, pengalaman yang berbicara. Kira-kira kelemahan atau kekurangan apa yang sudah kita temukan selama penggunaannya? Kelebihan-kelebihan kan tadi sudah kita paparkan, tapi yang pastinya dari setiap aplikasi yang kita gunakan itu ada kelebihan, ada kekurangannya. Kira-kira kekurangannya itu yang selama ini kita temukan apa? Lah. Oke. Jadi semua aplikasi memiliki kelebihan dan kekurangan. Selama penggunaan Kaizala itu sendiri tergantung seperti apa untuk menilai kelebihannya atau kekurangannya tergantung pribadi yang menggunakan. Kalau menurut saya seperti itu. Kalau menurut yang lain belum tentu bahwa kalau saya misalnya menilai bahwa Kaizala ini kekurangannya di sini, tapi orang lain misalnya menilai bahwa itu punya kelebihan. Jadi kita tidak bisa mengukur sejauh mana kelebihan dan kekurangannya. Tapi kalau secara pengalaman itu seperti yang diungkapkan tadi Bapak Ibu bahwa fasilitas di Kaizala tentunya pengembangannya akan secara bertahap, tidak mungkin akan melampaui platform yang sudah digunakan untuk penilaian dan lain-lain sebagainya. Ya, jadi fasilitas Kaizala memang hanya sebenarnya bukan untuk pendidikan, ya. Sebenarnya bukan untuk pendidikan, tapi kita mengimprovisasi kita sebagai guru mengimprovisasi bahwa Kaizala ini bisa kita gunakan untuk pembelajaran.
Ya, jadi sebenarnya Kaizala digunakan untuk keperluan bisnis. Jadi ada di situ beberapa tabulasi, tab yang ada di Action, ada tagihan dan lain-lain sebagainya. Tapi kita sebagai guru mengimprove penggunaan Kaizala itu dalam pendidikan. Jadi kalau menurut saya kekurangan dan kelebihan itu tergantung personnya Bapak Ibu. Jangan sampai saya mengatakan bahwa ini kekurangannya, orang lain mengatakan, oh itu kelebihannya Pak. Jadi seperti itu. Jadi silakan untuk mengetahui apa kelebihan dan kekurangannya, mari gunakan. Seperti itu Ibu. Iya. Ya, intinya untuk eh, kelebihan dan kekurangan itu tergantung dari versinya masing-masing ya Pak. Dari si pengguna. Iya, dari Oke, si pengguna. selanjutnya ini ada pertanyaan lagi. Kalau yang satu ini sepertinya terjawab tadi ya, bagaimana membuat link tugas untuk peserta didik? Itu kayaknya sudah dari tadi dibahas ya, dari Ya. atas. Iya, oke. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Karena Kaisala berbasis Android, apakah bisa dihubungkan dengan laptop seperti halnya WhatsApp web? Oke. Seperti yang saya tampilkan tadi, yang saya share di screen, itu adalah Kaizala Web. Ya, jadi tinggal kita mengetik di Google Kaizala Web, kemudian kita akan dikasih kode konfirmasi ke handphone kita. Ya, jadi kalau mau WhatsApp adalah scan barcode, kalau Kaizala dia menggunakan kode. Dia akan masukkan ke Kaizala kita, kodenya seperti apa, itu kemudian kita input di Kaizala Web. Oke, ya. Jadi Kaisala untuk menampilkan di webnya menggunakan Kaizala Web. ya Kaisala Web berarti menginput kode ya. Kode. Iya, Ya, kode. kalau WhatsApp kan kita pakai barcode. Ya. Oke. Oke, selanjutnya ini ada mengenai privasi. Saya kira ini tadi sudah terbahaskan ketika kita membuka membuka grup baru ya, siaran baru, privasinya. Ya, gimana security dan privasinya Kaisala? Kemudian, apakah ada grup di Kaisala yang presenter bisa merekomendasikan untuk memudahkan pembelajaran? Jadi di grup Kaizala itu kalau presenter merekomendasikan untuk memudahkan pembelajaran, maksudnya seperti apa ya? Di grup Kaizala tinggal, kalau saya menangkap pertanyaannya begini, untuk mengundang orang masuk ke grup kita, itu tidak perlu kita input satu-satu. Jadi kita gunakan link saja, apakah kita mau share linknya ke WA, atau Facebook, atau media sosial lain. Jadi seperti itu. Jadi kita tinggal mengirimkan linknya, sehingga siswa kita bisa bergabung. Atau kalau sudah ada kontak di handphone kita, siswa kita, itu kita bisa add langsung masuk. Jadi seperti itu. Oke, nah ini pertanyaannya, amankah? Artinya di Kaisala itu security-nya, privasinya itu aman apa tidak? Tergantung, kalau berbicara masalah grup, tergantung grupnya dibuat grup apa. Kalau grup publik atau grup siaran baru, itu tentu orang lain bisa masuk tanpa privasi yang Bapak Ibu lakukan. Dia akan seluruh orang, seperti yang kasus kemarin di WA, itu saya sempat ketawa sebenarnya membaca dengar-dengarnya. Dia gunakan grup publik, mungkin ya, karena kita tidak lihat, mungkin dia membuat grup itu menggunakan grup publik. Jadi semua orang langsung masuk. Baik itu dari luar negeri, dari yang kita tidak tahu dari mana asalnya, negara mana asalnya, langsung bisa masuk. Tanpa ada filterisasi. Jadi ketika membuat grup, saya sarankan untuk menggunakan yang grup baru tanpa ada embel-embel yang namanya publik. Jadi tanpa ada embel-embel publik. Kalau masalah security sih tergantung Bapak Ibunya. Kalau nyimpen HP-nya sembarangan ya bisa saja. Jadi seperti itu. Tergantung. Kalau dari security aplikasinya kita bisa jamin karena kita juga bukan petugas dari Microsoft, tapi selama kita lakukan
fitur-fitur yang ada di Microsoft itu sendiri, belum ada keluhan bahwa Microsoft ini dijebol, Microsoft ini dijebol, Microsoft ini dijebol. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Satu pulsa sana. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Rasid atas pemaparannya. Wow, luar biasa, hebat, benar-benar. Alhamdulillah kita bisa memaksimalkan waktu yang diberikan. Kita punya tenggang waktu 2 jam, mulai dari pukul 9.30 sampai 11.30. Alhamdulillah kita masih punya waktu 10 menit, tetapi saya sudah membacakan semua tadi pertanyaannya. Alhamdulillah sudah bisa terjawab. Jika ada pertanyaan selanjutnya, kita bisa komunikasi langsung via WA Group. Bapak Ibu yang ada di dalam room saat ini dan merasa belum tergabung di grup WA-nya, nanti akan kami input kembali berdasarkan nomor yang Bapak Ibu cantumkan di daftar hadir. Jadi untuk kelanjutannya nanti jika Bapak Ibu mengalami kendala di lapangan pada saat mengaplikasikannya di lapangan, silakan Bapak Ibu tanyakan ke bisa berdiskusi di grup. Ada atau tidak ada presenter misalnya slow respon mungkin dengan kesibukan beliau, tapi Bapak Ibu lain yang sudah familiar juga, kami yakin Bapak Ibu yang ada di grup ini, di room saat ini itu rata-rata ada sebagian besar yang sudah familiar dengan Kaisala. Jadi bagi Bapak Ibu yang memang sudah familiar dengan Kaisala dan bisa membantu kendala yang dihadapi oleh teman-teman lain di lapangan, silakan kita sharing di grup, kita bisa berbagi di grup WA. Kemudian ya sesi kita waktu tersisa tinggal kurang lebih 7 menit ya Bapak Ibu. Ya, alhamdulillah kita bisa merampungkan semua kegiatan kita pada hari ini dengan tidak mengurangi rasa hormat kami dan tujuan dari pelaksanaan pelatihan ini. Kami mohon maaf sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu partisipan semua yang telah hadir bergabung bersama kami di Vikon serentak di 24 kabupaten kota dalam rangka memeriahkan Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei 2020. Sekali lagi kami mohon maaf jika selama pelaksanaan Vikon ini ada yang ada saja kendala yang Bapak Ibu alami, ada trouble sinyal, termasuk saya tadi di awal-awal, hanya saya harus mencari di manakah saya harus nongkrong yang enaknya biar sinyalnya bagus, tidak trouble-trouble. Alhamdulillah sampai berakhir kegiatan kita di detik ini, kita masih stay semua, semangat semua teman-teman. Silakan Bapak Ibu, mari kita belajar bersama, tumbuh bersama, berkembang bersama, sharing and growing together bersama Ikatan Guru Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih atas atensinya, terima kasih semua Bapak Ibu yang tidak sempat mengikuti dari awal, insya Allah akan kami bagikan hasil rekamannya. Demikian Bapak Ibu pertemuan kita hari ini, kita tutup dengan membacakan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut di grup ya Bu. Grup ya. Oke, sip.